Sekarang ini baru naik saja sedikit, ribut. Jepang sudah 100.000 per kilo, Bu Ketua. Harga beras hari ini. Nah, ini kita jaga sehingga kita meminta kepada, oh ini belum selesai Bu Ketua. Insya Allah kami tindak lanjuti nanti, tapi arahnya adalah kita ingin konsumen menikmati, tetapi petani kesejahteraannya harus terjaga. Nggak bisa dibandingkan dengan Jepang, income per kapita kita juga udah lain, Pak. Serendah, betul Bu, betul. Ada barusan pejabat yang bilang kayak gini, beras baru naik sedikit aja ribut. Sekarang ini Jepang sudah 100.000 per kilo berasnya. Sekarang ini baru naik saja sedikit, ribut. Jepang sudah 100.000 per kilo, Bu Ketua. Orang-orang tinggi ini pada sekolah nggak sih? Kenapa Indonesia bisa dibanding, di compare-nya tuh sama Jepang? Gaji Indonesia UMR berapa? Di Jepang itu udah 10 juta ke atas, anjir. Kalau UMR Indonesia itu setara dengan Jepang, fasilitas sosial Indonesia itu setara dengan Jepang, kok naikkan beras 1 kilo 100.000 seperti di Jepang pun rakyat gak akan ribut. Gak akan. Karena sesuai fasilitas yang didapat dengan pajak yang dibayar, dengan gaji yang diterima. Ini di Jawa Timur itu gaji ada yang cuma 1 bulan 1.700.000, 1.800.000, ada yang 1.500.000. Kalau kau kasih 1 kilogram beras 100.000, rakyat kau mati. Bodoh kali lah pejabat ini, sekolah nggak sih? Bisa-bisanya tanah Wakanda yang sudah bobrok ini dibuat sama petingginya, di-compare sama Jepang yang begitu sudah mulia, begitu sudah maju, begitu besar gajinya. Kenapa nggak ke-compare dengan Amerika Serikat sekalian, bapak deh? Ih, orang-orang ini pejabat apa penjahat? Kok bodoh-bodoh, sekolah nggak sih mereka ini? Apakah kebutuhan pokok hari ini harganya murah atau mahal? Murah atau mahal? Mau diteruskan mahalnya atau dirubah? Nah, itulah perubahan. Perubahan bicara tentang mengubah dari kebutuhan pokok yang mahal menjadi murah. Kita bicara lapangan pekerjaan. Kita punya banyak pekerja tapi kurang pekerjaan. Di negeri lain banyak pekerjaan, kekurangan pekerja. Pertanyaan, apakah sulitnya lapangan pekerjaan mau dilanjutkan atau mau diubah? Dilanjutkan atau diubah? Diubah. Itulah perubahan. Begitu juga dengan pendidikan. Pendidikan berkualitas hingga tuntas. Yang PR-nya masih banyak. Kita lakukan perubahan di situ. Sama dengan kesehatan yang tadi persis diceritakan. Betapa banyaknya rakyat kita ketika mengalami sakit, datang ke rumah sakit, bukan jadi sembuh, tapi jadi miskin. Yang diperlukan datang ke rumah sakit, pulang sembuh, bukan pulang menjadi miskin. PR-PR inilah yang nanti kita ingin bereskan sama-sama. Dan kita merasakan betul, apalagi hari-hari belakangan ini, suasana perekonomian yang berat. Di sini ekonominya ringan atau berat? Ibu-ibu, ringan apa berat? Yang paling tahu ibu-ibu. Betul ya? Bapak-bapak tahu harga cabai enggak? Yang tahu ibu-ibu. Apa-apa mahal, Bu? Yang mahal apa? Bensin mahal, Pak. Bensin murni apa oplosan? Hah? Yang mahal yang mana? Oplosan. Jadi ini cerita Pak Jazir ini, Ustaz Jazir ini bersahabatnya dengan kakek saya. Jadi sebetulnya saya boleh panggil beliau. Masa saya panggil Simbah gitu. Tapi beliau bersama dengan kakek saya. Nah, saya mau cerita saja. Di rumah itu, di Taman Yono, nenek saya itu punya aturan. Yang laki-laki tidak boleh ke dapur. Ya. Yang perempuan tidak ke pasar. Yang belanja anak laki-laki, yang masak anak perempuan. Terus tanya, kenapa begitu? Supaya semua anak laki-laki tahu harga kebutuhan pokok di pasar. Nah, sekarang online.
Gak perlu ke pasar. Tapi ibu-ibu merasakan betul kebutuhan pokok harganya mahal. Jadi tantangan ekonomi makin hari makin besar. Korupsi. Ada yang ditangkap karena korupsi beneran. Ada yang diproses karena nggak jelas tuduhannya apa. Iya toh? Betul nggak? Betul. Namanya siapa, Mas? Itu dia. Iya, ada yang ditangkap tidak jelas. Lo kemarin, Mbak, itu pengadilan dilakukan. Hakim P pemeriksaan BPHP lah, kalau tidak ada hasil pemeriksaan lah kemarin nangkap pakai dasar apa? Sopo yang ngono pesanan siapa? Memang jasa justip lah. Tapi ya sekalian, kita punya masalah ini dengan korupsi. Kita perlu kembalikan yang menjadi ikut kemerdekaan. Tadi Ustaz Jazir cerita, ada satu kata bahagia. Bung Hatta itu berkali-kali terus ngomong bahagia. Leres ya, Jazir? Itu Bung Hatta itu bilang, berkali-kali soal kebahagiaan. Pada saat Republik ini didirikan, yang mendirikan orang-orang yang terdidik. Tapi yang membuat mereka diikuti oleh seluruh rakyat adalah orang-orang yang berintegritas. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Menteri Pertanian kita, Amran Sulaiman, lagi-lagi membuat keblunderan yang luar biasa, teman-teman ya. Di sini Amran membandingkan harga beras di Indonesia dengan Jepang. Ini kan kocak sekali ya, teman-teman. Masa ia membandingkan negara Jepang dengan Indonesia? Negara Jepang katanya hampir 100.000 per kilo. Hei, pejabat. Jepang UMR-nya berapa? Gajinya berapa? Gaji mereka, itu UMR mereka mungkin puluhan juta, belasan hingga puluhan juta. UMR Indonesia itu paling mentok 3 juta, 2 juta setengah. Ada yang di bawah 2 juta. Ini kan miris. Kalau disamakan dengan Jepang, ya samakan juga gajinya, ya kan? Samakan juga pendapatan masyarakatnya. Jepang adalah negara maju, sumber daya manusianya sudah berkualitas, pekerjaan sangat banyak, pekerjaan dihargai. Lah Indonesia bagaimana? Ya kan? Inilah yang membuat kita berpikir sebenarnya pejabat kita ini memihak kepada siapa sebenarnya. Ya kan? Apalagi beras sekarang teman-teman, sembako itu semakin naik ya, setiap bulan ada aja kenaikannya. Dan inilah membuat masyarakat menjerit. Ini membuat masyarakat semakin marah ya kepada pemerintah. Kalau kita melihat gaji buruh, gaji honorer dan sebagainya itu tidak ada kenaikan, ya kan? Malah yang naik adalah sembako dan sebagainya. Bagaimana menurut kalian?